Kasih lebar dulu jalanannya sedikit, Pak. Kasih lebar dulu sedikit, Pak. Kasih jalan dulu. Aman. Kasih jalan dulu. Jangan dicincang, jangan dicincang. Yang pertama adalah yang sangat menarik bagi kita adalah motif daripada peristiwa ini. Ya, saya ulangi, yang paling menarik adalah motif dari peristiwa ini. Kenapa peristiwa ini bisa terjadi? Rupanya setelah kita lakukan penyelidikan, ini didasari atau dimotivasi oleh asmara. Nah, makanya saya ingatkan kepada rekan-rekan yang laki nih, jangan punya simpanan ya. Jadi paling menarik adalah asmara, karena asmara bisa membutakan kita semua, menutup hati kita, sehingga kita tidak bisa berpikir yang sehat. Yang kedua, tentang bagaimana kegigihan anggota saya, anak-anak saya di lapangan dengan kegigihan, dengan keuletan bisa mencari bukti petunjuk yang bisa kita jadikan alat bukti sehingga terungkap perkara ini. Ini perkara bukan perkara gampang, diperlukan kegigihan dan keuletan. Jadi saya minta tolong dicatat bahwa polisi dalam pengungkapan kasus ini sudah profesional dan kita bisa mengumpulkan seluruh alat bukti yang bisa kita jadikan alat bukti untuk nanti di persidangan. Ya, kita periksa saksi-saksi, kita lakukan persesuaian keterangan saksi, sehingga kita meyakini ada satu orang yang kita duga pelaku. Dari sekian keterangan saksi, dari sekian alat bukti, kita putuskan untuk menangkap salah satu yang kita curigai sebagai tersangka. Dari situ kita kembangkan, ternyata terkonstruksi perkara ini rupanya sudah direncanakan dari tahun 2020. Ya, perkara ini atau rencana pembunuhan ini sudah direncanakan dari tahun 2020 dan ternyata pada tahun 2022 baru terlaksana. Adapun langkah atau cara si otak pelaku ini melakukan pembunuhan berencana mulai dari mencari dukun. Ya, ada orang yang disuruh untuk melempar sesuatu ke rumahnya korban, tapi tidak meninggal. Akhirnya dia berusaha untuk mencari siapa yang bisa membunuh si korban ini. Nah, ternyata ketemu, terjadilah peristiwa penembakan tersebut. Jadi kami mohon kepada rekan-rekan untuk bisa, ya, kita jujur saja, kita apresiasi anggota Polres Tabes Makassar ini, khususnya Reskrim. Ya, kita apresiasi. Ini harapan saya. Nah, silakan nanti saya akan buka pertanyaan yang penting satu-satu, silakan. Ini kita akan pemeriksaan baik penyelidikan maupun penyidikan dengan LP 581 4 Romawi 2002 tanggal 3 April 2022 dengan pelapor sama Walidin. Langkah-langkah yang diambil, yang pertama atas perintah Bapak Kapolda Sulawesi Selatan memerintahkan untuk membentuk tim yang dibentuk dari jajaran Reskrim Polres Tabes, di backup rekan-rekan kita dari Direskrimum Polda Sulawesi Selatan. Perkembangan penyidikan yang telah dilakukan akan ditetapkan 5 tersangka yang rekan-rekan lihat di belakang kita. Yang pertama adalah tersangka berinisial IA selaku otak daripada rencana pembunuhan tersebut. Yang kedua, tersangka SU, tersangka CA, tersangka AS, dan tersangka SH. Ini membantu melakukan pembunuhan, ya, terhadap saudara Najamuddin.
Barang bukti yang diamankan dapat kita lihat adanya uang sebesar 85 juta di dalam tas hitam. Kendaraan roda 2 yang kita lihat itu ada dua barang bukti. Rekaman CCTV kita lihat dari 10 titik CCTV yang ada di lokasi. Senjata api serta 53 butir peluru kaliber 38 mm dan kaliber 32 mm dan 3 selongsong peluru airsoft serta 1 proyektil yang ditemukan di dalam tubuh korban. Ini nanti akan disampaikan kronologisnya penyidikannya oleh Bapak Kapolres langsung, ya, yang langsung terjun ke lapangan untuk bisa segera mengungkap kasus ini sesuai dengan perintah Bapak Kapolda. Dari hasil pemeriksaan senjata api dari karena kita lapor, dapat disimpulkan bahwa senjata api yang digunakan adalah senjata api pabrikan. Begitu juga proyektil yang digunakan adalah proyektil dari pabrikan. Ya, ini nanti kita sampaikan juga terkait dengan hasil analisa lapor forensik kita. Memang benar senjatanya yang digunakan untuk melakukan penembakan terhadap saudara Najamuddin Sewang. Ya, dengan bukti-bukti nanti akan disampaikan. Pasal yang dipersangkakan terhadap kelima tersangka ini, yang pertama adalah saudara IA selaku otak daripada pembunuhan berencana. Itu kita kenakan pasal 55 huruf 1, ulangi angka 1 dan angka 2 yunto pasal 340 KUHP dan pasal 336 KUHP dengan ancaman hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup atau hukuman penjara paling lama 20 tahun. Yang kedua, tersangka SU yang ikut membantu melakukan pembunuhan itu dikenakan pasal 55, pasal 56 junto pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman pidana mati, penjara seumur hidup atau kurungan selama 20 tahun. Yang ketiga, untuk tersangka CA yang ikut membantu juga melakukan pembunuhan itu dengan pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau kurungan paling lama 20 tahun. Yang keempat, tersangka AS membantu melakukan pembunuhan berencana. Kita kenakan pasal 56 junto pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup atau kurungan paling lama 20 tahun. Yang kelima, tersangka SA yang melakukan pengancaman korban serta melanggar pasal 340 KUHP dan pasal 336 KUHP dengan ancaman hukuman dengan ancaman penjara seumur hidup atau kurungan paling lama 20 tahun. Saksi-saksi yang sudah diperiksa oleh rekan-rekan kita penyidik untuk mengungkap kasus ini adalah sebanyak 25 saksi yang diminta keterangan sehingga kasus ini bisa terungkap dengan cepat. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Apabila nanti ada anggota atau anggota yang melakukan pelanggaran, perintah Bapak Kapolda ambil tindakan tegas, ya, dengan hukuman pidana ataupun dengan kode etik. Ini yang bisa kami sampaikan rekan-rekan wartawan, rekan-rekan media cetak, elektronik maupun online. Nanti akan disampaikan kronologis pengungkapan kasusnya oleh Bapak Kapolres.